Assalamualaikum, halo semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Hari ini saya menghadiri seminar yang diadakan oleh Yayasan Tulus. Seminar ini berjudul Menjadi Orang dengan Autoimun yang Sehat, Produktif, dan Bahagia. Narasumber di seminar kali ini yaitu Dr. Rudi Hidayat, SPPDKR Finasim. Beliau seorang dokter penyakit dalam konsultan reumatologi. Materi yang akan dibawakan oleh beliau yaitu mengontrol nyeri serta mengatur aktivitas dan latihan fisik untuk penyintas autoimun. Materi yang lain dengan judul Bagaimana Menghadapi Tekanan Stres Agar Tetap Sehat, Produktif, dan Bahagia dibawakan oleh Dr. Tribowo Tuata Ginting SPKJ. Peserta seminar juga akan disuguhkan hiburan, tari Bali by Odai Tulus, kemudian ada fashion show kebaya berbagai komunitas autoimun, dan tidak lupa ada door prize-nya juga loh. Yuk teman-teman ikuti keseruannya. Sama 32 tuh TV, 32 inch TV itu. Iya. Oke, bisa ya? Kita coba. Oke ya. Odai Tulus pasti bisa. Odai Tulus never give up. Sekali lagi. Biar semangat, ayo. Benar Ibu. Dalam nanti harus dicuri, nggak boleh. Odai Tulus Dia nggak boleh. pasti bisa. Odai Tulus never give up. Pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Dr. Abi Rianti Armita, saya spesialis penyakit dalam. Saya juga merupakan bagian dari staf divisi reumatologi FKUI RSCM. Tanpa berpanjang lebar lagi, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebenarnya sesi ibarat kata bagaimana sih cara menjadi orang dengan autoimun yang sehat, bahagia, dan produktif. Karena definisi sehat, definisi produktif, definisi bahagia itu bisa berbagai kriteria, beda-beda dari satu orang ke orang lainnya. Sehat buat orang dengan autoimun itu nggak berarti harus sembuh, gitu ya. Karena kita mulai bersahabat nih dengan penyakit kita ini. Kita harus sadar bahwa kata sehat itu bukan berarti harus korelasinya sembuh. Itu yang ingin selalu kita sampaikan kepada teman-teman kita, bahwa kadang penyakit autoimun memang tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa berteman dengan mereka dengan berbagai gejala yang mungkin kita minimalisir sehingga kita bisa sehat dan kita bisa produktif dan bahagia. Baiklah, kalau begitu saya akan panggil pembicara pertama, yaitu Dr. Rudi Hidayat, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini sudah tidak asing lagi. Beliau adalah ketua dari Perhimpunan
Indonesian Rheumatology Association atau Perhimpunan Dokter Rheumatologi Indonesia, sekaligus adalah Ketua Divisi Rheumatologi FKUI RSCM saat ini. Beliau akan membawakan sesi dengan judul mengontrol nyeri serta mengatur aktivitas dan latihan fisik untuk penyintas autoimun. Saya persilahkan kepada Dr. Rudi untuk menyampaikan materi pagi hari ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari pengalaman, karena sharing, tujuan bikin organisasi komunitas ini kan kita sama-sama sharing ya. Kita bisa berbagi gitu ya, kita mencari sesuatu yang positif untuk kita bersama-sama hidup. Tadi Ibu bilangnya apa Bu? Hidup lebih sehat, produktif, menjadi orang dengan autoimun yang sehat, produktif dan bahagia ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mendapat topik bagaimana mengontrol nyeri. Karena nyeri ini menjadi bagian dari sebagian besar penyintas autoimun, tapi tidak semua ya. Tadi Bapak dari epilepsi bukan nyeri problem utamanya ya, meskipun bisa saja muncul nyeri. Tapi kita tahu sebagian besar penyintas autoimun merasakan nyeri dan itu menjadi problem gitu ya. Nah, saya mendapat tugas untuk membicarakan bagaimana cara kita mengontrol nyeri dan bagaimana hubungannya dengan aktivitas fisik pada populasi atau penyintas autoimun ini. Nyeri itu pasti tidak menyenangkan, paling tidak untuk diri kita sendiri, gitu ya. Mungkin bagi orang itu menyenangkan, tapi bagi kita tidak, karena definisi masing-masing individu. Definisinya sangat individual, gitu ya. Jadi sel-sel di ginjal itu kok dikenali oleh sistem imunnya itu sebagai, oh ini musuh nih, ini saya harus bunuh nih, saya harus hancurkan, kira-kira seperti itu, ya. Slide berikutnya. Yang menjadi masalah adalah sistem kekebalan itu kehilangan kemampuan mengenali ini sebagai sel tubuh sendiri. Dianggapnya benda asing gitu. Kenapa? Ada faktor genetiknya. Mungkin kalau sering-sering ngobrol, poin genetik. Sebenarnya faktor genetik itu tidak hanya problem ini aja. Ibu-ibu kalau bicara, jadi prinsipnya kalau ada nyeri dikontrol sesegera mungkin. Ngontrolnya bagaimana nanti di bagian berikutnya ya. Yang ketiga, jangan lupa nyeri itu menyebabkan stres. Stresnya besar. Yang tadinya aktif, bekerja, kalaupun tidak bekerja tadinya banyak hobinya, kemudian tiba-tiba harus terhenti. Itu stres. Ya kan Bu? Bapak? Kalau terhenti karena nyeri, apalagi kemudian nyerinya sampai kronik lebih dari 3 bulan, kebayang. Ya kalau nyerinya seminggu gitu mungkin masih bisa ditolerir gitu ya. Kontrol nyerinya atau akibat-akibat lainnya, kalau mindset kita, aduh saya kok sakit sih, aduh kenapa saya sih, kenapa tidak orang lain, not medis. Sering banget deh dapat iklan. Nah, oke. Dan obatnya nggak murah loh Bu. Karena di bawah kita lihat hal ini menimbulkan stres negatif atau distres pada pasien. Ya, kita tahu bahwa stres itu ada dua, yaitu muncul keluhan-keluhan fisik. Ya, bisa saja nanti stres itu memperberat keluhan yang ada. Terjadi, apakah saya tidak siap kalau misalnya saya lebih banyak di rumah karena kondisi sakit saya? Nah, itu mungkin bisa menjadi penyebab stres kita. Kemudian bagaimana saya menanggapi stres tersebut? Apakah istirahat dan pikiran positif bisa membantu saya? Bagaimana? Nah, manajemen stres dan kecemasan, kita perlu mengetahui penyebab stres dulu. Kadang-kala kita sangat abstrak. Masalahnya terlalu banyak sehingga kita nggak tahu sebenarnya penyebab kita apa, penyebab stres kita. Mungkin kita perlu telaah dulu satu-satu. Mungkin kita bisa bikin jurnal dulu, kita tulis, oh kalau yang kayak gini nih saya nggak terlalu stres nih kalau ada masalah ini. Tulis lagi, oh yang ini nih, kalau saya mulai ada keluhan A, itu nanti teman, pemuka agama, bila diperlukan ke konselor atau
pernyataan positif tentang diri sendiri, keluarga, dan juga kehidupan. Hipnotik 5 jari tahun lalu saya udah ajarkan. 5 jari itu dipakai untuk hal yang positif. Satukan jempol dengan telunjuk sambil membayangkan kondisi tubuh yang sehat. Jempol dengan jari tengah membayangkan orang-orang yang sayang dan perhatian. Jempol dengan jari manis membayangkan prestasi, penghargaan, dan pujian yang pernah dialami. Jempol dengan kelingking membayangkan tempat yang paling indah yang pernah dikunjungi sambil membayangkan keindahannya. Jadi kita lakukan. Kalau sampai semuanya udah dicoba nggak berhasil, jadi yang di bawah. Nah teman-teman, untuk kalian para penyintas AI tetap semangat ya. Intinya kita bisa hidup bahagia dengan autoimun asalkan tahu cara mengontrol apa yang menjadi keluhan kita. Salah satunya bagaimana mengontrol nyeri, bagaimana menghadapi stres agar tetap sehat dan bahagia. Semua sudah dipaparkan oleh kedua dokter tersebut. Sampai jumpa di event selanjutnya.